Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kusnaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok saya dan rekan saya Nabilah Maharani yang berjudul Bank Konvensional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Definisi bank konvensional. Bank konvensional merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyelenggarakan jasa perbankan konvensional atau tradisional, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyediakan kredit, serta layanan keuangan lainnya guna meningkatkan taraf hidup banyak orang. Sedangkan untuk definisi stabilitas sistem keuangan sendiri merupakan sebagai kondisi di mana sistem keuangan dapat mengalokasikan pembiayaan secara efektif dan efisien, memperkecil tantangan yang dihadapi oleh intermediasi keuangan, dan dapat mengatasi guncangan. Stabilitas sistem keuangan sangat penting karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengurangi risiko krisis keuangan yang dapat membahayakan perekonomian. Untuk produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank konvensional terdiri dari rekening tabungan atau giro, deposito, pinjaman dan kredit, kartu kredit dan layanan kredit, dan kartu debit, layanan pembayaran dan transfer, layanan investasi dan manajemen kekayaan, jasa keuangan dan layanan khusus, dan layanan digital. Peran bank konvensional dalam stabilitas sistem keuangan. Bank konvensional memiliki peran kunci dalam stabilitas sistem keuangan karena mereka bertanggung jawab atas intermediasi keuangan yang penting untuk menyediakan dana kepada pelaku ekonomi. Ketika bank konvensional mengalami ketidakstabilan, misalnya dalam bentuk kegagalan atau krisis, dapat mengakibatkan gejolak ekonomi yang luas, termasuk resesi, penurunan investasi, dan pengangguran. Oleh karena itu, menjaga stabilitas bank konvensional penting untuk mencegah dampak negatif pada sistem keuangan secara keseluruhan dan perekonomian secara luas. Fungsi intermediasi keuangan. Yang pertama, mengumpulkan dana atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Yang ketiga, pengelolaan risiko atau risk management. Yang keempat, transformasi jangka waktu atau maturity transformation. Yang kelima, pengumpulan dan penyebaran informasi atau information intermediary. Yang keenam, mendorong efisiensi dan inovasi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan terdiri dari kecukupan modal, manajemen risiko yang baik, transparansi dan akuntabilitas, dan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Regulasi dan pengawasan bank konvensional. Bank konvensional diatur oleh berbagai regulasi dan pengawasan dari otoritas keuangan untuk memastikan praktik perbankan yang aman dan sehat. Regulasi ini mencakup persyaratan modal minimum, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Bank konvensional juga rentan terhadap risiko tertentu seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Peran bank konvensional terhadap perekonomian. Bank konvensional memainkan peran vital dalam perekonomian melalui fungsi dasarnya seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan pembayaran. Fungsi-fungsi ini membantu mengalirkan dana dari penabung ke investor, mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan. Bank konvensional memiliki sistem pengelolaan risiko yang kompleks untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pengelolaan risiko yang efektif membantu menjaga kesehatan keuangan bank dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Peran sistem keuangan terhadap perekonomian sendiri, yaitu sistem keuangan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Salah satunya, sistem keuangan merupakan bagian dalam sistem perekonomian yang mempunyai fungsi mengalokasikan dana dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, alokasi dana mungkin buruk dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Nah, di sini terdapat pusat gambar yang kami kelola seperti gambar yang kami jelaskan di sini. Di pusat gambar terdapat konsep financial stability yang dihubungkan dengan berbagai konsep lain seperti credit risk, agent-based finance, adaptive elastic net, bank innovation, bank competition, vintage development, bank capital, risk governance, emerging markets, corporate governance, conventional banks, board of director, Islamic banks, dual banking, dan China banks.
Untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu secara hasil keseluruhan, bank konvensional mempunyai peranan penting untuk melindungi stabilitas sistem keuangan melalui fungsi intermediasi keuangan, manajemen risiko yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dalam bentuk risiko sistemik, perubahan regulasi, dan perkembangan teknologi. Kebijakan makroprudensial yang tepat dan kerjasama internasional adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Sekian prestasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.